inisialnya sudah kami deskripsikan apa yang dimaksud dengan fitnah pencemarannya tadi, soal tuduhan korupsi Hambalang, soal ijazahnya dikatakan palsu, bahkan ada sejumlah statement-statement yang sangat tendensius, ya, sangat sarkas, sangat menghina. Tetapi saya sendiri tidak tega untuk mengutip itu dalam forum ini karena terlalu kasar begitu. Tapi yang jelas, kenapa kami sebut inisial? Kami hendak memberikan contoh kepada segenap anak bangsa. Kami tidak mengadopsi kekeliruan oleh penyidik yang belum lama ini menyebutkan nama klien kami secara lengkap. Padahal dalam konteks asas presumption of innocence, penyidik itu tidak boleh menyebut lengkap nama tersangka, seolah-olah penyidik sudah menghakimi orang itu sudah bersalah padahal statusnya pada tersangka. Karena itu inisial-inisial kami sampaikan agar apa? Agar didalami begitu. Bahwa kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang mensipil itu karena mereka memang terkait, ya silakan saja, dan gampang sekali kok itu mencarinya. Tetapi kami tidak ingin itu keluar dari kami karena kami menghargai asas praduga tidak bersalah. Dan sejumlah nama-nama yang sudah disepil inisialnya sudah tahu kok, sudah sadar, dan beberapa kali diundang media dan mereka melakukan bantahan terhadap itu. Misalnya kan dalam kasus orang besar juga muncul juga begitu. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh mencari keadilan dengan melakukan penabrakan terhadap asas keadilan. Karena itu ketika kami meminta asas equality before the law, kami tidak boleh melanggar asas presumption of innocence. Artinya apa? Hukum harus kedudukan sama. Kami tidak boleh juga ya berpraduga buruk dengan menyatakan nama-nama itu secara vulgar. Nah, siapa namanya tentu saja gampang sekali untuk cari informasi, tapi yang jelas informasi itu tidak layak kalau muncul dari kami selaku advokat yang memang sedang mengawal kasus ini begitu. Tapi udah cukup yakin banget nih Bang dengan segala macam bukti. Ukuran sederhananya itu adalah muncul dengan LP. Ya, ukuran di awal itu mudah itu adalah terbit LP. Karena di dalam proses SPKT itu kita berdebat mendeskripsikan peristiwa, apakah peristiwa itu masuk, setidaknya secara peristiwa itu memenuhi unsur pasal. Bahwa pembuktian unsurnya itu hal yang lain. Peristiwanya dideskripsikan, misalnya orang tidak terlibat korupsi, kok disebut korupsi? Ya jelas ini fitnah. Orang ya dikatakan ijazahnya palsu, padahal ijazahnya asli, sudah ada. Nah, ini pencemaran. Nah, deskripsi itulah yang sudah masuk dalam pertimbangan penyidik sehingga diterbitkan LP. Bukti-bukti, sebagian bukti awal sudah kami sonding. Misalkan ijazah-ijazahnya, video bukti-bukti video yang mengeluarkan statement-statement yang kami narasikan sebagai itu pencemaran dan fitnah, juga bukti-bukti berkaitan dengan dokumen-dokumen printout yang kami hadirkan dalam ruang penyidikan itu. Jadi saya kira memang ini menarik sekali, saya setuju dan sependapat, kita tunggu lebih lanjut. Tapi sambil menunggu lebih lanjut kami ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian upaya dari saudara sebagai warga negara untuk menuntut haknya, dan itu telah difasilitasi oleh Polda. Kita tinggal lihat follow up-nya seperti apa begitu. Oke, kalau dari kubu Projo nih gimana Bang Freddy melihat apa nama-nama yang sudah beredar ini, dan juga belum di-spill dong sampai sekarang, baru inisial-inisial dan tidak terbuka seperti yang publik harapkan dong tentunya. Iya, justru itu tentunya. Makanya kita masuk diskusinya, perdebatannya tidak bisa masuk lebih mendalam, khususnya kan, makanya ini saya bilang ini terlalu luas ya. Oke, ya tadi dikatakan terlibat Hambalang, tadi Bung Hamad sendiri sudah menjelaskan, ada karena dia Demokrat, ada karena dia Menpora, itu kan terlibat ya. Misalnya ijazah, ini kubunya Bung Roy ini sering mengatakan karena menganggap ada perbedaan sedikit saja kemudian merasanya itu bukan Jokowi ya, itu bukan ijazah asli. Nah, saya juga pernah tahu misalnya nama Bung Roy Suryo itu juga berbeda-beda ya kan, apakah yang seperti itu dimaksud. Nah, ini kita masuk menduga-duga sehingga diskusinya, walaupun saya sebut tadi misalnya YouTuber Nusantara karena tadi Bung Ahmad disebut ada mungkin yang diduga adalah ketua YouTuber Nusantara Agri, tapi ini kan ada beberapa nama lagi, dan kontennya itu yang sebetulnya kan intinya adalah di konten itu ya, unsurnya kan di situ. Nah, di situ sehingga kita juga apakah ini bagian dari strategi misalnya kubu Bung Suryo, misalnya Roy Suryo, supaya para terlapor ini tidak bisa mempersiapkan diri atau membuat bantahan segala macam, itu sebetulnya sah-sah saja. Tetapi menjadi justru
kami tanda tanya, ini serius nggak sih laporan ini atau hanya gertak-gertak sambal hanya untuk ini membangun bergaining kan begitu. Ini karena sudah tersudut ya, karena kami percaya ya Bung Roy sebagai tersangka ya kami yakin ini akan berproses menjadi berkas dilimpahkan dan P21 sehingga akan masuk ke persidangan. Apakah hanya bermain di situ bergaining? Jadi ya coba kita tanyain lagi ya. Sebenarnya tuh gimana sih? Kalau bisa dilemparkan aja ke publik ya. Ini yang ini si Anu kontennya yang ini, akun YouTube ini. Itu kan lebih itu. Ya, Bang Kozinudin, ini sebenarnya serius nggak sih? Apa cuman gertak-gertak sambel aja? Ukuran serius itu akan dilihat dari beberapa hal. Kalau secara hukum ya keseriusan itu dibuktikan dan dengan membuat LP dan sudah terbit LP. Follow up-nya ya memang harus kita ikuti proses lebih lanjut. Yang kedua, seolah-olah narasinya dengan laporan ini membangun bargaining position agar kasusnya tidak lanjut. Oh, keliru. Justru di kasus ijazah palsu, klien kami Rosro sangat menginginkan kasus ini bergulir di persidangan agar keyakinan dari penelitiannya yang tadi belum bisa dibawa ke ruang pengadilan, bisa dibuktikan di pengadilan, dan agar pengadilan yang terbuka untuk umum, untuk seluruh rakyat itu bisa mengetahui secara langsung ijazah saudara Joko Widodo itu barangnya seperti apa. Karena barang yang sudah kami temukan pada proses gelar perkara khusus ternyata tidak lain dan tidak beda dengan apa yang diupload Dian Sandi, yakni sebuah dokumen ijazah yang di sana ada seorang laki-laki dengan kacamata dengan kumis yang ciamik itu. Nah, artinya apa? Kalau memang fotonya itu, memang ijazahnya itu ya memang tidak berubah lah kesimpulan yang dilakukan oleh klien kami melakukan penelitian 99,9% itu palsu atau meminjam ya ungkapan metafora yang disampaikan oleh Rismon Sianipar 11.000 triliun % palsu. Artinya apa? Nggak ada ya bargaining untuk berarti. Justru yang kami lihat itu kubu Jokowi berusaha membangun narasi agar ada perdamaian, agar ada permintaan maaf. Belakangan ada 2 tersangka datang ke Solo seolah-olah sudah mengakui itu benar asli, minta maaf, sehingga dengan demikian tidak perulah ini dilanjutkan ke persidangan. Udahlah yuk kita damai ya, bangsa kita bersatu lagi ya, kita ngomong lagi ya. Itu adalah cara-cara yang justru ingin menghindari proses persidangan dan pembuktian yang ditunggu-tunggu oleh klien kami. Soal ijazah Jokowi, 2 tersangka yang ke Solo, coba kita tanyakan ke Bang Freddy, Anda menanggapnya seperti apa nih? Ya, masih panas banget loh ini. Itu kembali kepada pribadi orang itu, sama narasinya juga seperti itu. Pak Jokowi juga mengatakan perihal minta maaf, siapa saja datang minta maaf, boleh-boleh saja. Dimaafkan nggak? Ya, tentu dimaafkan secara pribadi, tetapi kan proses hukum khususnya yang sedang berjalan ini, klaster 2 ini ya, yang teroris ini kan sudah bergulir terus. Ya. Pak Jokowi memaafkan, tetapi kan proses hukum itu sudah menjadi sudah bergulir dan itu akan terus bergulir gitu loh. Mengenai yang 2 itu kebetulan ini kan memang belum lanjut, ya belum berproses, ya baru itu kan klaster 1. Nah, sehingga kita belum bisa juga merespon bagaimana. Kalau saya pribadi memang sepakat sebetulnya ini berhenti di klaster 2 ini saja, teroris ini saja. Ya, karena memang di publik juga, walaupun awalnya ini yang klaster pertama yang memainkan narasi, tetapi kan di belakangan mereka stop. Tapi kalau yang klaster 2 ini teroris ini terus menerus kan? Terus menerus. Saya rasa saya pribadi juga karena tidak berhenti juga dan terus menyerang memainkan narasi-narasi ini memang harus, saya sepakat, dituntaskan di pengadilan. Pak Jokowi juga sudah mengatakan oke, saya akan datang kalau diminta, ditunjukkan tentunya nanti melalui jaksa, dia konfirmasi ya ahli saksi segala macam. Ya, itu tuh menurut saya memang penyelesaian yang tapi yang kalau lebih bagus. Soal balik lagi 2 tersangka ini yang menemui Jokowi langsung ke Solo, Anda tahu nggak inisiatif siapa sih sebenarnya? Saya tidak tahu inisiatif siapa, tetapi dari media yang terlihat itu memang ada teman-teman relawan Jokowi yang ikut gabung di situ. Ya, ini dunia ini kan ya pasti kalau relawan Jokowi Anda pasti tahu dong info-infonya. Yang relawan Jokowinya saya tahu, kan gitu. Ini kan semua saling berkait, ada komunikasi, kemudian dikomunikasikan dengan Pak Jokowi, kemudian ya seperti yang hasilnya apa, Bang? Saya jujur belum tahu. Saya tidak berani menyatakan seperti apa. Ya, saya juga baru tahu seperti apa yang di media itu ya.
Ajudan Syarif mengatakan ya sudah datang membangun silaturahmi, ya hanya sebatas itu masalah proses hukum. Dan saya kalau saya bersikap secara pribadi, memang yang klaster satu ini memang lebih bagus kalau memang ini mereka bisa bersilaturahmi minta maaf ke Pak Jokowi. Ini kalau saya pribadi nggak apa-apa diselesaikan restoratif justice. Tetapi kalau teroris ini karena memang mensrea niat baiknya atau niat jahatnya ini sangat kelihatan, terus menerus menyerang sehingga memang harus dituntaskan di pengadilan begitu loh. Tapi yang sekali lagi yang klasternya itu memang stop, berhenti. Misalnya lah Bang Egy, ya ini kan terakhir hanya di Mabes Polri yang udah begitu lama. Habis itu bahkan beliau itu cenderung, walaupun dia tidak secara pribadi, tetapi melalui timnya dia misalnya, melalui pengacaranya, cenderung bahkan sudah membela Pak Jokowi. Kan begitu. Sehingga ada perubahan sikap, terhadap materi perkara itu sendiri, kan begitu. Dan ini kan menjadi penting ketika seseorang menunjukkan niat baiknya, nah ini kemudian dinilai. Nah, itu nanti bisa bisa dibawa kepada penyidik untuk misalnya menjadi restoratif justice misalnya kan seperti itu. Ya, tetapi kalau yang ini kan kita sama-sama lihat teroris ini nantang terus kan. Oke, gitu. Bang Ahmad, gimana kalau Anda menilai ini dua tersangka ke sana strategi ya? pecah belah ya, divide et impera antara dua klaster, dan saya juga meyakini pembagian klaster itu adalah strategi awal yang digunakan sewaktu itu untuk memecah belah kekuatan orang-orang yang selama ini meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu gitu. Tapi yang jelas ini kan satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu kesatuan karena pasal-pasalnya juga melingkupi. Misalnya di klaster pertama ada 311, 310, juga ada 27A. Itu juga ada di klaster kedua. Perbedaannya kalau di klaster 1 itu ada tambahnya pasal 160 KUHP, di klaster kedua itu ada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu saja, tetapi dalam konteks pencemaran, fitnah semuanya kena. Ya, dan ini adalah satu kesatuan penyidikan. Artinya apa? Kalau satu berhenti, semua berhenti. Kalau satu lanjut. Artinya ini satu paket gitu loh. Bahwa nanti dalam konteks sanksi akan lebih ringan, misalnya ya. Itu kan cuma janji-janji manis. Makanya kami sudah punya komitmen dengan tim Roy Suryo CS itu jangan pernah mempercayai janji-janji manis dari kubu Joko Widodo. 280 juta rakyat saja bisa dia tipu, apalagi cuma 8 orang dalam 2 klaster gitu loh. Apalagi cuma dijanji-janji manis akan memaafkan. Apalagi sudah ada statement jelas bahwa permaafan itu secara pribadi, secara proses hukum jalan terus. Maka itu kami justru mengingatkan klien kami, dan klien kami juga punya komitmen untuk fokus membuktikan ijazah ini memang palsu, apalagi setelah ditunjukkan dalam proses gelar perkara khusus. Yang selanjutnya adalah, yang paling menarik adalah upaya untuk mencoba mediasi, membangun narasi damai, ada restoratif justice, itu selalu muncul dari kubu Jokowi. Biasanya yang minta damai itu orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Tapi ini minta maaf ke sana tuh gimana tuh? Nah, itu kan narasi yang seolah-olah ada pihak-pihak minta maaf dan orang yang dimintai maaf itu sudah benar. Padahal itu kan 2 orang saja. Dan permintaan 2 orang itu untuk minta maaf, misalnya kalaulah dia minta maaf dan kalaulah dimaafkan, tidak mengubah status kedudukan ijazah yang bermasalah menjadi clear. Ijazah itu baru clear kalau ada putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan dimaksud adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang dimaksud putusan yang berkekuatan tetap atau ingkrah itu adalah putusan kasasi di Mahkamah Agung. Ya ayo kita ikuti, jalani. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya ayo kita lakoni. Karena itulah proses dan prosedur hukum yang ada di Republik ini. Karena itu seluruh rakyat, ayo kita ikuti saja. Karena urusan ijazah ini tidak lagi urusan Roy Suryo, ini urusan seluruh rakyat. Dan karena itu, kalaulah ada permintaan maaf, justru yang harusnya minta maaf itu saudara Joko Widodo. Karena setidaknya sudah membuat gaduh dengan ijazah yang tidak kunjung ditunjukkan pada publik. Apalagi yang kedua kalau terbukti itu palsu. Dan minta maafnya juga bukan kepada Roy Suryo atau klien kami, tapi minta maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena dampak dari ijazah ini adalah kebijakan dari kekuasaannya selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Ya, tanggapan Bang Freddy kalau menilainya ini lagi-lagi kita